Ketidakpuasan pasca pemilu khususnya terkait dengan hasil Pilpres terus disuarakan oleh kubu Prabowo Sandi. Mulai dari klaim kemenangan, tudingan curang, hingga yang baru-baru ini dilontarkan tidak mempercayai hasil KPU bila mereka kalah. Nah, kami punya data dan fakta yang akan kami paparkan secara singkat dalam Fakta Bicara untuk pagi hari ini. Kita lihat fakta yang pertama mengenai klaim kemenangan Prabowo. Kalau Anda ingat habis pemilu kemarin 17 April 2019 pada petang hari di Rumah Kertanegara ini, Prabowo dan BPN mengatakan bahwa mereka telah unggul 52,2% dan hasil ini 52,2% dilontarkan berdasarkan hasil exit poll dan juga hitung cepat oleh tim dari BPN. Klaim kemenangan yang kedua masih di hari yang sama pemirsa, yakni April 17 2019. Ini pada malam harinya beberapa jam setelahnya masih di tempat yang sama. Mereka mengatakan bahwa BPN menang 62% berdasarkan akumulasi kemenangan menurut data real count dari tim BPN yang terdiri dari lebih dari 320.000 TPS. Apalagi yang menjadi klaim kemenangan dari Prabowo Subianto ini di hari berikutnya, yakni 18 April 2019. Ini satu hari setelah pemilu di Rumah Kertanegara, Prabowo didampingi Sandiaga Uno mengklaim kemenangan di Pilpres 2019. Apabila Anda ingat, ini menjadi viral sekali di media sosial. Klaim kemenangan Prabowo selanjutnya pemirsa kita bisa simak dalam Fakta Bicara. Nah, ini beberapa hari setelahnya yakni April 24 2019. Ini sekitar seminggu setelah pemilu di Taman Mini Indonesia Indah, Prabowo bersama dengan petinggi partai dan juga relawan kembali mendeklarasikan kemenangan dan juga kalau Anda ingat menggelar syukuran. Fakta yang selanjutnya pada 6 Mei 2019 atau sekitar satu minggu lalu Prabowo Subianto ini sempat mengundang sejumlah media asing untuk datang dan dia juga berdialog terkait dengan perjalanan sistem demokrasi di Indonesia sekaligus menjelaskan pada sejumlah media asing yang datang bahwa ia merasa dicurangi dalam pemilu kali ini. Apa menjadi klaim kemenangan Prabowo selanjutnya? 14 Mei 2019 atau beberapa hari yang lalu, ia pun secara tegas menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Dalam acara pemaparan kecurangan pemilu oleh BPN di Hotel Grand Sahid, Prabowo menolak hasil perhitungan suara pemilu 2019 yang dinilai curang dan juga ia secara tegas menolak hasil pemilu 2019. Lantas bagaimana pembahasannya? Kami akan langsung menuju ke Kevin Egan yang sudah siap dengan sejumlah narasumber untuk Anda. Baik, terima kasih atas data dan faktanya Ajeng Kamarati. Pemirsa, jelang pengumuman hasil penghitungan suara KPU pada tanggal 22 Mei mendatang, tensi politik di tanah air semakin meningkat. Kedua kubu Capres dan Cawapres mengklaim kemenangan mereka. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita akan membahasnya bersama dengan ahli psikologi politik Hamdi Muluk dan juga ada juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ada Aceh Hasan Satsiri yang telah hadir bersama kami di studio. Kami juga telah mengundang dari pihak BPN namun berhalangan hadir. Prof. Hamdi dan juga Bang Aceh, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Prof. Hamdi, ini pencoblosannya sudah selesai, sama-sama menunggu mengenai tanggal 22 Mei nanti, pengumuman resmi, tapi tampaknya tensi politiknya tidak mendingin, justru malah memanas. Kenapa, Prof. Hamdi? Ya, karena begini, memang nature-nya politisi adalah habis-habisan mencoba menggait semua kemampuannya untuk melegitimasikan posisinya. Dalam hal ini kubu 02 mengatakan saya yang menang, gitu ya. Kubu 01 dulu saya yang menang. Gini, kalau di awal-awal waktu kampanye itu wajar, gitu loh. Setelah setelah pemilihan suara dilakukan, setelah itu basis untuk menyatakan saya yang unggul itu kan harusnya domainnya berada di penyelenggara KPU. Dia menghitung satu demi satu perolehan suara itu, ya sampai tuntas, sampai besok nanti tanggal 22 ini diumumkan, dan semua proses penghitungan suara itu sudah sedemikian rupa oleh undang-undang dilakukan pengawalan untuk mengurangi kemungkinan itu curang, kan gitu. Karena begini, KPU sebagai penyelenggara dan tentu oleh undang-undang sudah diberikan bekal yang cukup sebenarnya. Bahkan mulai dari semua penyelenggaraan apa yang dilakukan KPU, mulai dari menetapkan DPT, mengkoreksi DPT, semua diatur undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh DPR dan pemerintah secara bersama dan itu sebenarnya sudah dikawal.
ada lagi PKPU dan seterusnya, dan publik juga boleh mengawal seluruh proses itu. Kita tahulah itu. Sampai penghitungan pun itu dilakukan di TPS, disaksikan publik, semua orang boleh menyaksikan, semua orang memfoto. Yang memverifikasi itu sebenarnya prosesnya sangat terbuka, begitupun berjenjang. Dan Semua itu orang mengetahui semua mengetahui. Jadi itu domainnya KPU sebenarnya yang paling legitimate untuk mengatakan perolehan suara siapa yang paling benar. Tapi apakah situasi pada saat sekarang ini, Prof. Hamdi, itu juga terjadi pada saat pemilu-pemilu sebelumnya? Kalau kita lihat 2014, sebenarnya kan juga kejadiannya berulang. Nah, saya lupa mengatakan satu hal. Ada metode ilmiah misalnya ketika hari H, pemungutan suara selesai dan sampai siangnya itu dihitung satu demi satu per TPS demi TPS. Ya, setelah itu ada metode ilmiah yang punya basis keilmuan yang sudah berumur ratusan tahun sebenarnya, teori-teori probabilitas itu untuk melakukan estimasi dengan cepat, gitu loh. Kira-kira perolehannya seperti apa. Metode itu sudah secara ilmiah proven sebenarnya. Nah, tapi tentu itu bukan sesuatu yang legitimate secara konstitusi, tapi secara basis ilmu pengetahuan cukup bagi kita untuk dapat gambaran. Nah, itulah yang disebut hitung cepat itu pada hari H itu, dan itu sudah diumumkan hasilnya, dan semua orang sudah tahu. Tapi apakah kemudian lawan politiknya sama seperti dengan pada tahun ini? Paling tidak ketika sudah ada hasil begitu kan, paling tidak bisa menerima. Iya, tahun-tahun dulu kan juga sebenarnya ada dispute kan tentang hasil quick count, dan kita sudah tahu ternyata yang memenangkan Prabowo Hatta itu keliru secara metodologi, sudah clear itu. Nah, sekarang sebenarnya semua 12 pelaku itu yang sudah mengajakkan itu hampir sama. Nah, problemnya sekarang itu ditolak. Mungkin tidak terlalu masalah ini ditolak quick count itu. Nah, tapi menurut saya proses KPU setelah itu kan mulai bertahap demi bertahap demi bertahap. Puncaknya nanti 22. Dan itu juga boleh dikawal oleh publik. Nah, jadi itu yang paling legitimate. Dengan sendirinya nanti klaim-klaim yang diajukan politisi itu dengan sendirinya gugur. Bang Aceh, dari TKN sendiri untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk meredakan tensi politik seperti apa? Iya, tentu kami mencoba untuk melakukan upaya merajut silaturahmi ya dengan kubu 02. Salah satunya misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk misalnya melakukan komunikasi politik dengan Pak Zulkifli Hasan gitu ya. Kemudian juga dengan Pak Agus Yudhoyono ya. Itu adalah sebagai upaya kita untuk meredakan suasana. Yang kedua, kami Pak Jokowi ketika dinyatakan menang menurut hitung cepat, kami tidak langsung mengklaim kemenangan. Padahal kalau dari sisi metode saintifik gitu ya, itu saya kira kita sudah 3 kali melakukan pilpres dan apa yang dilakukan oleh hitung cepat itu tidak akan jauh berbeda dengan bukankah kemarin sudah sampai melebihi 80 juta suara, sudah klaim kemenangan? Apalagi ya dalam 3 hari yang lalu kita sudah bisa mengklaim kemenangan secara psikologis. Kenapa? Karena 80 juta itu sudah 50% lebih ya dari 155 juta penduduk Indonesia yang memilih dalam Pilpres 2019 ini. Nah, ini kalau klaim kemenangan ini bukankah turut berkontribusi untuk menaikkan tensi politik sebetulnya, Bang Aceh? Sekali lagi, kami tidak melakukan klaim kemenangan seperti misalnya harus melakukan sujud syukur dan lain sebagainya. Ya. Justru kami mencoba untuk tetap menahan diri karena kami tetap sebagaimana yang disarankan oleh Pak Jokowi, beliau meminta supaya kita tunggu sampai tanggal 22 Mei ini. Tapi poin kita begini, tentu yang membuat situasi ini menjadi semakin tidak jelas itu kan disebabkan karena apa? Karena ada pihak-pihak yang selalu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan memang ketidaksiapan menghadapi demokrasi ini. Nah, demokrasi itu seharusnya salah satu prinsip dasar di dalam demokrasi itu adalah siap menang dan tentu juga harus siap kalah. Kan tidak semuanya harus menang kan. Nah, kita sudah 4 kali melaksanakan pilpres secara langsung dan selama 3 kali kita telah lalui dengan sangat baik. Salah satunya adalah, dan saya kira sudah dicontohkan di negara-negara demokrasi yang sudah maju. Misalnya seperti yang terjadi di beberapa negara gitu ya. Justru yang seharusnya dia sudah dinyatakan menurut hitungan apapun, baik itu
hitungan resmi maupun hitungan cepat, ketika kalah yang seharusnya adalah dia telepon yang kalah kepada yang menang, mengucapkan selamat. Tapi kan tradisi ini tidak dimiliki oleh kita. Baik, Prof. Hamdi, kalau menurut Anda ini memang faktor dari orangnya, ataukah memang ada dorongan dari pendukung, atau apa yang kemudian membuat tensi politik ini terus kemudian terjadi, Prof. Hamdi? Ya, saya kira memang ada faktor dari politisi itu sendiri. Jadi kalau tadi Kang Aceh mengatakan itu belum tradisi kita juga yang kalah mengucapkan selamat, enggak juga. Kita lihat dulu di 2012 Pak Fauzi Bowo ketika sore itu dinyatakan dia kalah oleh hitung cepat, dia telepon Pak Jokowinya. Dia mengatakan selamat begitu. Begitu juga Pak Ahok waktu 2017 ketika hitung cepat dia nyatakan, dia telepon dan dia membuat konferensi pers sudah selesai pilkada dan saya mengucapkan selamat begitu karena penghormatan terhadap ilmu pengetahuan gitu. Oleh hitung cepat kan tidak sembarangan gitu. Dalam hitung cepat itu prinsip ilmu pengetahuan dipertaruhkan. Berarti orangnya nih, Prof. Hamdi. Oke, jadi orangnya. Nah, tentu orang ini menurut saya yang paling lebih penting gitu loh. Karena dalam masyarakat Indonesia yang patronase gitu, masyarakat itu lihat tokoh. Jadi kalau tokohnya bermasalah, ke bawahnya juga bermasalah gitu loh. Jadi saya kira persoalannya ada di tokohnya. Ya, saya sebetulnya ingin mengkritik banyak pihak ya. Terutama kita jangan anggap enteng pernyataan tokoh-tokoh itu. Ya. Setiap tokoh, orang yang sudah ditokohkan pasti punya pengikut. Ya kan? Nah, ketika misalnya tokoh-tokoh publik ya menyampaikan kata-kata yang sesungguhnya kata-kata itu tidak layak untuk disampaikan, itu akan mendorong para pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang memang sebetulnya tidak boleh secara misalnya tindakan inkonstitusional. Nah, itu yang saya gambarkan misalnya ya. Kita sedih ketika misalnya kalau kita kalah berarti curang. Belum bertanding saja sudah mengatakan curang. Itu menurut saya sesuatu yang aneh gitu secara logika gitu. Pertandingan saja belum mulai tetapi sudah mengatakan curang gitu. Padahal di dalam proses pemilu kita, kebetulan saya Prof yang juga terlibat dalam proses penyusunan undang-undang, setiap proses pelanggaran itu ada proses penyelesaiannya di dalam undang-undang itu dirancang sedemikian rupa dari mulai netralitas aparatur negara, dari mulai DPT hingga proses perhitungan itu semua ada prosesnya. Bagaimana kalau semua yang terlibat itu semua diragukan integritasnya oleh salah satu pihak? Justru itu saya kok heran juga. KPU itu bukan dibentuk oleh pemerintah, oleh kami di DPR di mana kami beserta dengan partai oposisi juga terlibat di dalam proses penetapan atau pemilihan penyelenggara pemilu. KPU dibuat bersama-sama, undang-undangnya dibuat, Bawaslu dibuat juga secara bersama-sama. Bahkan yang lucu, ya kita tidak percaya, ada yang tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah produk dari DPR, di mana semua kepentingan politik di situ terlibat. Nah, saya juga di dalam proses perhitungan suara, di TPS ada saksi, dari semua. Di tingkat kecamatan ada saksi, ada semua. Di tingkat kabupaten ada saksi, ada semua saling mengawasi. Semua saling mengawasi. Publik juga boleh mengawasi. Publik juga boleh mengawasi. Nah, kalau misalnya ada kecurangan, adu datanya itu bukan di media. Adu datanya adalah instrumennya sudah disiapkan, yaitu di TPS. TKN sendiri yakin punya data yang paling valid? Kami sangat yakin, karena apa yang kami lakukan dengan real call kami dengan war room tersebut, itu semua berdasarkan pada C1. Semua orang bisa memeriksa? Semua orang bisa terbuka untuk melihat, karena aspek yang terpenting dari proses pemilu ini kan juga transparansi. Baik, Prof. Hamdi, ini ada beberapa orang anggota partai politik yang kemudian punya seruan begitu ya untuk tidak menerima hasil pemilu, bahkan mengatakan bahwa tidak usah bayar pajak nanti untuk kedepannya. Nah, ini bukankah masyarakat sudah cukup pintar, Prof? Paling tidak untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Nggak usah ikut-ikutan begitu loh maksud saya. Saya sekarang menyerulah kepada elit-elit yang seperti itu. Sekarang masyarakat sudah cerdas sekarang. Orang bisa dengan era teknologi sekarang gitu loh. Orang bisa amati, nggak bisa lagi yang sembunyikan. Ini sekarang udah bisa dengan cepat merekam semua. Jadi sekarang kayak orang misalnya hitung di TPS itu disaksikan rame-rame kan, ada yang foto. Ada juga misalnya beberapa
civil society membuat semacam kawalpemilu.org itu, orang bisa menyuguhkan data. Nah tentu nanti semua data itu, karena memang demokrasi semua orang boleh unduh upload semua, nanti harus cek satu-satu. Dan itu juga kita beramai-ramai kan berjamaah untuk mengecek, memvalidasi data itu C1. Sekarang pangkal persoalannya kan C1 itu. Ini valid apa enggak gitu. Nah apa-apa jadi BBN mengumpulkan semua, dan kita juga tahu undang-undang sedemikian rupa sudah membuat pengawalannya itu rapi lah. Ada 6 rangkap C1 yang dipegang oleh pihak itu, ada saksi, ada Bawaslu, semua pegang, semua bisa di-compare semua data itu, bisa diuji data itu. Prof, ini terakhir, sampai kapan kemudian tensi politik akan seperti ini? Apakah sampai tanggal 22 setelahnya juga akan seperti ini? Ya, jadi maksud saya tadi saya menghimbau sebelum selesai, jadi tokoh-tokoh itu janganlah Anda mempermalukan diri Anda sendiri, satu ya. Jadi tidak mempercayai KPU. Padahal itu produk Anda sendiri, politisi itu di DPR. Sekarang misalnya tidak mau juga ke MK, maunya people power. Ya, ini kan sudah kesepakatan kita bernegara. Jadi kalau Anda nggak mau mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada ini, ya KPU nggak dipercaya, MK nggak dipercaya, institusi negara tidak percaya. Saya bilang Anda bikin negara sendiri sajalah. Gitu kan. Saya hanya ingin menyampaikan begini, jangan gampang juga ya mengatasnamakan rakyat. Ingat bahwa people power yang sesungguhnya itu adalah tanggal 17 April yang lalu. Lalu sekarang diubah dengan menggunakan istilah kedaulatan rakyat. Ingat, di dalam konstitusi kita, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui undang-undang. Nah, undang-undang itu kita sudah susun bersama melalui undang-undang pemilu. Dan undang-undang pemilu itu saluran yang paling sah untuk kemudian kita menyelesaikan berbagai macam, termasuk diantaranya soal kecurangan itu. Jadi oleh karena itu menurut saya, soal penggunaan istilah kedaulatan rakyat dan selalu mengatasnamakan rakyat, itu telah terejawantah di dalam 17 April. Kita kawal bersama-sama. Lalu kedaulatan itu ya sesuai dengan konstitusi kita. Berarti kuncinya untuk menurunkan tensi politik itu di tokohnya tersebut? Atau di tokohnya tersebut, dan tokohnya tersebut harus konsisten dengan aturan main yang telah diatur di dalam konstitusi kita dan undang-undang kita. Itu prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Baik, Bang Aceh dan juga Prof. Hamdi, terima kasih telah bergabung sama kami. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi jelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2563 Buddhis. Puluhan umat Majelis Mahayana Buddhis Indonesia Mahabudhi melakukan kebaktian Sanpu Yipa. Informasinya usai jeda.